sahabat RSUD Tiga Raksa, saya Apoteker Puji Lestari. Selamat datang di acara Party Podcast RSUD Tiga Raksa. Spesial Hari Jantung Sedunia pada tanggal 29 September tahun 2025. Tahun ini dengan tema global Hari Jantung Sedunia adalah Don't Miss a Beat, yang mengingatkan kita semua untuk lebih peduli pada kesehatan jantung dan tidak mengabaikan tanda-tanda peringatannya. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu masalah jantung yang sering disalahpahami, yaitu angin duduk atau disebut juga angina pectoris. Telah hadir bersama saya Dr. Randy Alfarabi, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Tiga Raksa. Oke, halo dok, terima kasih sudah hadir di acara party ini. Boleh perkenalkan ya kepada sahabat RSUD Tiga Raksa dimanapun berada. Halo sahabat RSUD Tiga Raksa, terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa berbagi informasi penting hari ini. Oke dok. Hari ini kita itu mau membahas terkait angin duduk atau disebut juga angina pectoris nih dok. Masih banyak nih teman-teman RSUD Tiga Raksa yang mengira apa sih angin duduk itu definisinya atau yang disebut juga angina pectoris. Boleh silakan dokter Andi? Angin duduk ini kan sebenarnya istilah awam ya. Kalau istilah medisnya itu angina pectoris. Nah, angina pectoris ini adalah gejala dari kekurangan oksigen ataupun nutrisi pada otot jantung. Nah, ini disebabkan oleh adanya gangguan aliran pada jantungnya gitu. Oke. Nah, definisi kita sudah tahu. Lalu gejalanya apa sih dok sebenarnya? Nah, jadi gejala yang khas pada nyeri dada ataupun angina pectoris ini adalah nyeri dada bagian tengah, menjalar ke kiri, kemudian bisa menjalar ke lengan kiri, bisa menjalar ke punggung, ataupun menjalar ke rahang. Nah, kemudian disertai dengan adanya gejala seperti keringat dingin, bisa mual, bisa muntah, bisa ada sesak nafas, bisa ada nyeri ulu hati, dan nyeri dada yang mungkin sebelumnya sudah ada hilang timbul, yang kita sebut angina preinfark gitu. Dan ini jangan dianggap sepele ya, harus diperiksakan segera. Oke teman-teman, tuh tadi sudah dijelaskan ya bersama dokter Andi dan gejalanya sangat khas. Lalu apa sih dok penyebabnya sebenarnya? Nah, jadi angina pectoris ini atau yang sering dibilang angin duduk, penyebabnya itu adalah gangguan aliran atau yang sering disebut adalah penyumbatan dari pembuluh darah jantung yang membawa darah, nutrisi, serta oksigen yang dialirkan ke otot jantung. Nah, itulah yang menyebabkan adanya nyeri gitu. Oke, sudah tahu nih penyebabnya. Lalu kan pasti ada nih ya komplikasinya nih kalau tidak ditangani, komplikasi dan bahayanya dok. Bisa menjelaskan oleh teman-teman? Nah, kalau misalnya kita biarin nih, bisa aja terjadi gagal jantung, terus kemudian bisa terjadi gangguan irama jantung. Terus yang paling fatal adalah gangguan daripada kematian mendadak. Nah, jadi banyak sekali pasien-pasien ataupun orang-orang yang tiba-tiba meninggal itu bisa jadi adalah angin duduk ini ataupun angina pectoris ini gitu. Oke, dari semuanya nih ya dok, definisi, gejala, penyebab. Nah, ada nggak sih dok penanganan awal nih supaya kita tuh bisa aware gitu terhadap pasien-pasien ini atau di keluarga kita atau misalnya atau sahabat kita dok? Boleh tolong dijelaskan dok? Nah, jadi kita harus tahu dulu faktor risiko ya. Apakah kita punya faktor risiko? Apakah ada tekanan darah tinggi, diabetes ataupun kolesterol? Nah, kemudian kita lihat lagi apakah ada kebiasaan buruk, contohnya merokok, terus kemudian kurang olahraga, kurang gerak, makan makanan yang banyak mengandung kolesterol, berminyak, tinggi gula, tinggi garam, itu adalah faktor risiko. Nah, jadi ketika kita ada keluarga ini yang mengalami angin duduk atau angina pectoris, kita harus bawa pasiennya ke rumah sakit ya. Tapi ketika di rumah ataupun di tempat lain yang kita menemukan pasien yang mengalami angina pectoris, kita harus bawa pasiennya serileks mungkin ataupun setenang mungkin. Nah, kemudian kita cari pertolongan, mungkin panggil ambulan ataupun yang lainnya. Obat-obatan seperti pengencer darah ataupun obat-obatan yang melebarkan pembuluh darah itu sebaiknya diberikan oleh tenaga ahli ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita tidak ahli, sebaiknya jangan diberi obat-obatan dulu, mending kita cari pertolongan.
Oke, baik. Jadi yang pertama itu, kalau kita misalnya menemukan keluarga atau teman atau sahabat kita di kantor, di rumah, ataupun dimanapun, yang pertama adalah kitanya juga harus relax ya dok ya. Oke, sambil kita itu calling ke RSUD Tiga Raksa pastinya, itu yang pertama. Dan untuk diberikan obat-obatan seperti pengencer darah dan juga pelebaran pembuluh darah hanya untuk tenaga kesehatan ya dok ya. Betul. Oke, lalu gimana sih dok pencegahannya? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kita berfaktor risiko atau enggak. Faktor risiko ada tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, obesitas atau kegemukan. Nah, kita punya salah satu dari faktor risiko ini atau lebih ya. Jadi kita harus gimana caranya melakukan pencegahan gitu ya. Jadi terapkan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat tentunya ya. Terus kemudian olahraga teratur yang paling penting juga salah satunya. Oke, dari semuanya itu ditekankan adalah olahraga nih dok. Olahraga yang seperti apa sih? Berapa lama biasanya? Nah, olahraga yang baik untuk penyakit jantung ataupun untuk pencegahan penyakit jantung itu adalah yang paling bagus itu nomor 1 aerobik. Nomor 2 adalah olahraga resistance training. Tapi resistance training harus diikuti dengan olahraga aerobik juga. Nah, olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging, sepeda santai, berenang ini kita lakukan minimal 150 menit dalam 1 minggu. Nah, bisa bagi-bagi tuh. Jadi bisa mungkin Senin 30 menit, Selasa 30 menit seterusnya begitu, atau mungkin ya bagi 3. Tapi sebaiknya setiap hari kita olahraga. Oke. Jadi kita nggak Senin aja atau Rabu aja Jangan. atau Jumat aja dikumpulin 150 menit. Jadi kayak berat ya gitu ya dok. Betul. Jadi sebenarnya simpel ya dok ya olahraga 150 menit dalam waktu 1 minggu. Oke dokter. Terima kasih, ini informasinya. Sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Ini yang banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat nih ya. Simpel sih dok, tapi kalau kita nggak tahu ya berakibat fatal gitu. Oke, mitos pertama. Angin duduk hanya terjadi pada orang tua. Mitos. Oke, kenapa angin dok? duduk ini bisa terjadi pada orang muda atau usia muda, terutama yang memiliki faktor risiko seperti sering merokok, obesitas atau kegemukan, dan juga memiliki kolesterol tinggi. Oke, berarti kita juga masih bisa ya dok ya, bisa banget ya. Yang merasa muda, yang merasa tua, jangan berkecil hati, muda juga bisa. Mitos kedua, lalu kalau nyeri hilang dok, setelah istirahat berarti aman. Mitos. Oke. Belum tentu. Nah, justru gejala seperti ini bisa jadi mengarah ke angin duduk atau angina pectoris. Oh, bahaya ya guys. Jadi kalau misalnya kita udah aman nih tiba-tiba, abis itu kita lupa lagi ya. Oke, nggak boleh tuh. Mitos ketiga, cukup kerokan untuk mengatasinya. Mitos. Jadi kerokan itu hanya memberikan rasa hangat, tidak menyembuhkan penyakit apapun. Ini nih sebenarnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat atau teman-teman juga nih di studio. Oke, berarti hindari ya dok ya, Betul. hanya untuk nyaman aja. Oke, mitos keempat, serangan jantung selalu ditandai nyeri dada yang hebat. Mitos, tidak selalu. Bisa aja serangan jantung itu sesak nafas, bisa aja pingsan atau bahkan kematian mendadak tentunya. Oh, ternyata bisa juga pingsan. Oke, baik dok. Mitos terakhir yang kelima ya dok, wanita jarang terkena penyakit jantung. Nah, ini mitos. Jadi wanita juga berisiko, terutama kalau dia sudah menopause. Oke. Jadi semuanya beresiko ya, baik wanita ataupun pria. Oke dokter, terima kasih telah hadir di Party Podcast RSUD Tiga Raksa. Tepuk tangannya. Oke dokter, boleh dong kata-kata hari ini atau closing statement buat teman-teman sahabat RSUD dimanapun. Baik. Silakan. Kata-katanya mungkin dikit aja ya kali ini. Boleh. Oke. Dengarkan sinyal dari jantung Anda. Nyeri dada bukan untuk ditunda, karena 1 menit bisa menyelamatkan nyawa. Oke, 1 menit bisa menyelamatkan nyawa. Oke, terima kasih Dokter Andi telah hadir dalam acara party ini. Oke, sahabat RSUD Tiga Raksa, jadikan Hari Jantung Sedunia sebagai momen untuk lebih peduli pada kesehatan jantung. Jika mengalami nyeri dada atau gejala yang mencurigakan, segera periksa ke RSUD Tiga Raksa agar mendapat penanganan yang cepat dan tepat.
Oke, jantung sehat, hidup pun lebih berkualitas. Sampai jumpa di party selanjutnya. Oke dok, RSUD Tiga Raksa terbaik gitu ya dok ya, sama-sama ya. Nanti 1, 2, 3 dok, RSUD Tiga Raksa terbaik. Sehat dimulai dari saya. Terima kasih dokter. Ya.